Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kali ini kita akan diskusi terkait konsep pembangunan dan pemekaran daerah. Dan ada satu hal yang menarik terkait pemekaran daerah, yaitu pemikiran yang terfragmentasi ya, atau konsep terkotak-kotak dan ya tidak menyeluruh. Padahal semua hal itu pada prinsipnya berjalan secara sistemik. Dan ya, orang terkadang lebih cenderung menyukai hal yang terkotak-kotak itu. Dalam hal ini misalkan kota, kabupaten, um, dimekarkan lagi dari satu kota besar gitu ya. Satu kabupaten besar kita split lagi menjadi 4 daerah dan sebagainya. 3 daerah baru misalkan dengan asumsi otonomi daerah yang artinya punya APBD sendiri, yang punya kayak prerogatif untuk menangani konsep sustainable development-nya itu sendiri, karena memang ya sikap dan orientasi itu yang terkadang tidak berupaya untuk mandiri, namun um, lebih ke ya oke lah, akhirnya kita punya anggaran sendiri untuk mengolah kawasan atau wilayah yang kita sepakati seperti itu, yang menjadi otonomi itu sendiri. Padahal ketika berbicara konsep pemekaran wilayah atau pemekaran daerah, idealnya adalah kesepakatan dengan konsep keunggulan daerah yang bisa difokuskan spesifik dan juga berkaitan dengan Sustainable Development Goals atau SDGs itu sendiri. Dari situ kita bisa berlanjut ke konsep apakah Indonesia merupakan negara tertinggal gitu ya. At least saat bangsa lain bicara apa, kita masih bahas apa gitu ya. Hal ini juga berkaitan dengan knowledge based ekonomi, ekonomi kerakyatan, inovasi gitu ya, natural resources, driven growth, gitu ya, human capital, PC with internal of interest gitu ya, unknown market, rekapitulasi. Jadi um, saya tidak mengatakan bahwa Indonesia itu bangsa yang tertinggal, tidak. Beberapa indeks mengatakan kita sudah pada konsep new development countries, yang artinya GDP kita juga naik, PDB kita juga naik, PNB kita juga naik, gitu ya, PDRB kita juga naik, yang itu merupakan salah satu indikator yang positif gitu. Namun memang jika berbicara secara keseluruhan, iya. Namun ketika berbicara antar sendi-sendi kehidupan atau antar sendi, kita sebut wilayah yang satu dengan wilayah yang lain, dengan konsep keunggulannya gitu ya. Saya sebut misalkan Ponorogo dengan 21 kecamatan, punya beberapa aspek keunggulan yang sangat menarik gitu, ketika misalkan kami menggarap proyek pengabdian gitu ya di desa-desa, kami melihat beberapa potensi yang wah, ini keren banget nih sebenarnya kalau memang mau dikembangin nih, bisa lah model-model kayak kita sebut Jogja gitu ya, atau Gunung Kidul gitu, yang konsep desanya sudah menjadi sustainable village itu sendiri, yang mereka bisa berdikari, mereka bisa mengembangkan potensi mereka, baik di wisata, kuliner, industri, maybe dan seterusnya dan seterusnya. Nah, bagaimana agar Ponorogo bisa seperti Jogja misalkan, ataupun yang mungkin lebih dekat, Ponorogo bisa seperti Madiun, yang kita tahu beberapa indeks mengatakan Madiun terlihat lebih unggul dibandingkan Ponorogo dalam sisi kuantitatif ya, terutama. Dan ada beberapa hal yang menarik, misalkan pemekaran dari Kabupaten Madiun ada menjadi Madiun Kota dan juga Madiun Kabupaten. Kemudian Kediri, misalnya kita sebut ada ya Kota Kediri, Kabupaten Kediri, ya hal-hal seperti itu yang apa ya, bisa dikatakan uh, ada beberapa daerah yang bisa maju berkembang gitu, ada yang tadi mungkin masih sibuk dengan membenahi internal dulu baru berbicara eksternal gitu ya, atau konsep ekonomi kerakyatannya memang masih belum menyebar dan sebagainya. Itu merupakan PR tidak hanya satu kabupaten kota, tapi berpuluh-puluh kabupaten kota yang ada di Indonesia. Dan itu akan menjadi tantangan terus ke depannya gitu loh. Karena ya Indonesia tidak hanya melihat di dalam, tapi kita bagaimana melihat ya
future growth-nya gimana nih, kedepannya gimana nih, apakah mau gini-gini aja ataukah ya ibaratnya mau berkembang gitu ya dalam aspek pertumbuhan dengan tetap berpikir konsep lingkungan ya, environment gitu, biar apa, gak kayak lagunya Iwan Fals ya, Pondok Gede itu yang ya tersentuh sebuah rencana dan kemudian ya beberapa tempat yang dibersihkan dalam tanda kutip jadi sebuah bentuk bangunan baru yang lebih mewah, tapi mungkin sisi lingkungan, sisi environment-nya, ya oke, secara human capital, innovation growth-nya, economic growth-nya dapat, tapi mungkin dari sisi lain juga belum. Nah, jadi hal-hal yang seperti itu tuh yang perlu menjadi apa ya, pandangan juga. Ya pasti trade off ya, mikro economics ya. Anda ngambil A, ada B, ada C, ada D, pilihan salah satu ya, Anda harus mengorbankan B, C, D itu. Ya, ya hal-hal lumrah dalam ekonomi trade off. Namun memang bagaimana meminimalisir trade off itu sih sebenarnya. Ya, nggak ada yang sempurna sebenarnya sih. Kemudian kembali ke konsep pemekaran daerah, ada sebuah paradigma bahwa ya daerah yang sudah mekar itu akan dianggap daerah yang memiliki otonomi khusus, yang bisa mengolah wilayahnya sendiri dengan pimpinan yang memiliki eselon yang sama ya, secara birokrasi ya, memiliki eselon yang sama, at least bupati dengan wali kota, gubernur gitu, ya secara pimpinan pada prinsipnya memimpin suatu wilayah ya, walaupun mungkin ada beberapa konsep eselonisasi yang berbeda gitu, karena memang pemekaran sendiri adalah memecah. Kalau disebut memecah kan kesannya kayak ada perpecahan gitu, makanya ada istilah pemekaran, ibarat kayak poverty, kemiskinan gitu. Istilah miskin kan sesuatu yang less human banget ya. Ya kita bisa ambil kalimat lain yang prasejahtera, pasca sejahtera, atau apapun yang istilah lebih manusiawi gitu. Nah, kembali pemecahan daerah, provinsi, daerah, kabupaten, kota menjadi satu daerah baru gitu ya, yang disebut dengan pemekaran daerah dan punya tujuan biasanya yang utama sih biasanya peningkatan pelayanan. Kesan birokratis yang pertama ketika pemekaran adalah peningkatan pelayanan. Saya ambil case tadi di Purwokerto. Dalam waktu dekat Purwokerto akan memecah menjadi 4 daerah baru. Jadi setidaknya mereka akan punya 4 wali kota baru gitu ya, satu bupati. Jadi 4 wali kota, wow, itu keren banget sih menurutku. Ada kota Purwokerto, ada Kabupaten Banyumas Barat, ada Kabupaten Banyumas Timur gitu ya. Ya, karena gini, ketika misalkan berbicara Purwokerto gitu, ya saya asli Purwokerto, jadi melihat bahwa misalkan gini, orang yang ada di Aji Barang gitu ya, itu sama Kabupaten Banyumas gitu. Pusat di Kota Purwokerto, Anda dari Aji Barang, Anda ingin ngurus SIM, Anda ingin ngurus STNK gitu, Anda ingin ngurus apapun, BPJS, bank gitu ya, ataupun ya perbankan, asuransi, kesehatan, apapun lainnya, semua masih terpusat di Kota Purwokerto. Dan ketika Anda orang Aji Barang, ingin ke Purwokerto, ya Anda harus mengeluarkan biaya, Anda harus mengeluarkan kos yang tidak sedikit gitu ya, dan waktu terutama sih 1-2 jam dari Aji Barang ke kota Purwokerto terutama. Dan ya oleh karena itu perlu ada sebuah konsep pemekaran agar nantinya ketika Aji Barang misalkan masuk ke Kabupaten Banyumas Barat gitu, mereka kan punya teritorial sendiri yang ya kalau Anda mau ngurus Samsat ya ada Samsat Kabupaten Banyumas Barat, Samsat Purwokerto juga ada. Kalau sekarang ya orang dari Limpakuwus kasarnya, orang dari ya kayak dari Aji Barang, Cilongok gitu ya, ke Meranjen itu jaraknya jauh-jauh sekali, dan mereka kalau mau ke Samsat ya harus ke Kota Purwokerto, dan itu bukan sesuatu yang ya oke lah, pelayanan bagi masyarakat baik gitu. Tapi untuk aksesibilitas yang sangat ini bukan jauh-jauh, tidaknya sebenarnya relatif bagaimana konsep transportasi itu diberlakukan sih. Namun memang
Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan itu sendiri, kita bisa memangkas biaya, kita bisa memangkas waktu dan sebagainya. Akhirnya oke, garap pemekaran itu muncul. Nah, di satu sisi lagi yang lain gitu ya, percepatan pertumbuhan kehidupan demokrasi. Kembali lagi, ketika berbicara pertumbuhan kehidupan di demokrasi, misalkan saya sebut kota Bandung dan Kabupaten Bandung gitu. Ya, kehidupan demokrasi antara kota Bandung dan Kabupaten Bandung pun saat ini bisa dikatakan sesuatu yang sangat luar biasa gitu ya. Ya kita melihat flashback sebentar sejarah Bandung Lautan Api gitu, bagaimana konsep ya sangat luar biasa dalam mempertahankan kemerdekaan dan sebagainya, kehidupan demokrasinya berjalan. So ya itu salah satu konsep lagi. Kemudian percepatan pelaksanaan pembangunan perekonomian daerah. Dengan adanya pemekaran, otomatis otonomi daerah akan dipecah. Otomatis berarti akan displit atau bisa jadi akan ditambahkan sesuai dengan tingkat pendapatan asli daerah atau PPAD itu sendiri. Jika PAD sebuah daerah baru itu tinggi, otomatis dia akan mendapatkan APBD yang lebih tinggi gitu ya. Jadi kalau ini lucu, ketika saya melihat data, correct me if I'm wrong, kota Madiun dengan Kabupaten Madiun. Secara teritorial lebih besar pasti Kabupaten Madiun gitu ya. Tapi secara PDRB gitu ya, secara PAD, pendapatan Kota Madiun itu tergolong lebih tinggi sekitar 2 sampai 3 kali lipat dibandingkan Kabupaten Madiun. I don't know why. Mungkin ya kalau saya masuk ke Kota Madiun, pusat pertumbuhan, pusat perekonomian, pusat industri di situ semua memang sih. Tapi apakah itu menjadi salah satu jaminan? Ya, ya bisa ya bisa enggak. Kalau kita bicara Kabupaten Madiun, ya semua terkait agriculture gitu ya. Tapi kalau berbicara Kota Madiun, mungkin kalau teman-teman lain mau melihat Google Map-nya dan sebagainya bisa melihat petanya itu sendiri. Dan ya Madiun kota yang saat ini hari ini kita lihat ya kita bisa lebih berkembang kayak gitu loh. Bahkan yang terbaru saat ini mereka merenovasi beberapa distrik yang dibuat menyerupai kota-kota besar. Let's see kayak Simpang Limanya Semarang, kayak Malioboro-nya Jogja gitu ya. Dan ya itu sudah terjadi hari ini dan ya hanya di Kota Madiun saja gitu. Tapi untuk di Kabupaten Madiunnya mungkin perlu ada sebuah ikonik juga di Kabupaten Madiun yang ya alun-alun Kota Madiun ada. Saya penasaran juga dengan alun-alun yang Kabupaten Madiun gitu ya. Ya ibarat kata kalau di Purwokerto juga ada alun-alun Kota Purwokerto, ada alun-alun Kabupaten Banyumas gitu. Saat ini juga ada gitu dan ya orang lebih prefer oh ya Purwokerto nih gitu. Tapi kalau ngomongin Banyumas ya bisa jadi mungkin tidak terlalu ya mungkin berkaitan dengan kepopuleran dan keeksistensian saja. Tapi pada prinsipnya dalam hal pembangunan perekonomian daerah ya hal tersebut bermanfaat bagi daerah yang pusat administrasi dari awalnya itu sudah berbentuk kota. Itu akan benar-benar terasa pelaksanaan pembangunan perekonomian daerahnya. And then next, percepatan pengelolaan potensi desa. Tidak dipungkiri bahwa potensi desa itu akan lebih terspesifik ketika sudah dimekarkan. Dan pemerintah punya campur tangan yang lebih dalam ketika sudah dimekar. Berbeda misalkan ya sebutlah Ponorogo gitu dengan 21 kecamatan. Bupati yang lalu sempat saya membaca beberapa beritanya gitu, ya menyelesaikan yang tertunda. Saya tidak bisa menyalahkan bahwa semuanya bisa terselesaikan di masa periode yang beliau gitu. Karena memang potensi Ponorogo banyak sekali, 21 kecamatan dan ya kembali lagi APBD-nya juga terbatas sekian triliun gitu ya. Mungkin tidak sampai ke mungkin sampai ke semua daerah, tapi mungkin tidak maksimal gitu. Ataukah belum ya, bukan tidak tapi belum maksimal dan akhirnya ada slogan ya menyelesaikan yang tertunda kayak gitu loh. Karena memang pengelolaan potensi daerah berarti bisa dikatakan masih perlu disempurnakan kembali. Nah, dengan konsep pemekaran daerah misalkan Ponorogo dari 21 menjadi 4 kabupaten baru gitu ya. Kabupaten Ponorogo Selatan, Timur, Utara, Barat mungkin gitu ya. Ya masing-masing ada hanya
4-5 kecamatan, mungkin itu akan menjadi salah satu relaksasi baru gitu loh. Mereka punya wali kota sendiri-sendiri atau bupati sendiri-sendiri gitu. Tapi kembali lagi itu hanya pandangan yang mungkin bisa akan meningkatkan potensi daerah or not. Karena memang kalau kita berbicara mungkin ya akhirnya yang masih bisa berkembang banget ya yang kota-kota dekat pusat administrasi saat ini, seperti sebutlah kota Ponorogo, kecamatan-kecamatan yang terdekat, misalnya kalau di Ponorogo ada kecamatan Siman, Ronowijaya, dan seterusnya seperti itu. Kemudian ada peningkatan keamanan, otomatis ketika pemekaran maka akan ada distrik-distrik baru seperti Polres baru, Satpol PP baru, kemudian ada bahkan seperti stasiun pemadam kebakaran baru gitu ya, ataupun stasiun kereta api yang baru kayak gitu. Jadi harapannya ada peningkatan keamanan, ketertiban, dan juga transportasi yang baru. Karena sudah ada konsep pemekaran daerah itu gitu. Jadi karena mereka punya pemimpin-pemimpin lagi nih gitu loh. Dalam tanda kutip raja-raja kecil lainnya gitu. Mereka punya bupati sendiri, mereka punya wali kota sendiri gitu dengan distrik yang lebih simpel gitu. Mereka pasti ingin mengembangkan itu lagi. Oh, ya oke, Kota Purwokerto misalnya sudah punya stasiun. Oke lah, Kabupaten Banyumas nantinya ya, Kabupaten Banyumas Barat atau Kabupaten Banyumas Timur, apapun nanti menyebutnya, seenggaknya udah punya bupati nih gitu. Ya buatlah Polres Kabupaten Banyumas Barat. Kemudian ada lagi nanti buka RSUD baru di sana. Jadi kayak peningkatan itu lagi. Jadi yang tadinya hanya ikonik semua terpusat di kota, kemudian semuanya mulai menyebar. Nah itu tadi loh di awal. Kayak percepatan pertumbuhan demokrasi dan perekonomian. Karena itu akhirnya semuanya menyebar nanti. Dan peningkatan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah. Harapannya seperti itu. Ada beberapa kriteria dan syarat. Jadi tidak langsung bupati minta ke presiden, saya pengen menyeplit ini menjadi 4 daerah baru, disetujui gubernur, habis itu not as simple as that gitu ya, nggak sesimpel itu. Perlu ada kajian, perlu ada visibility study gitu ya, berkaitan dengan kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, jumlah penduduk, luas daerah, dan pertimbangan lainnya yang memungkinkan untuk terselenggaranya otonomi daerah tersebut. Syarat seperti tadi, sosial budaya, potensi, kemampuan ekonominya, keamanan, ketertiban, provinsi ya minimal ada 3 kabupaten, kabupaten minimal ada 3 kecamatan gitu ya. Kemudian kalau kota minimal ada berapa ini ya, saya lupa. 3 kecamatan juga. Luas penduduk, luas daerah gitu. Jadi minimal ngembang itu bisa kalau udah ada 3 kecamatan yang sepakat seperti itu. Di satu sisi dengan pendekatan regional, komprehensif sih sebenarnya kalau kita berbicara prioritas ya. Semua orang pengen diprioritaskan, itu hal yang lumrah gitu. Jika menggunakan pendekatan sektoral, maka kita harus menghadapi dalam tanda kutip lingkaran setan ya, atau apa orang nyebutnya ya? Ya, lingkaran setan pembangunan. Jadi kayak kita berbicara terkait SDGs, ada poverty, kemiskinan, quality education, kemudian masuk ke pendapatan yang rendah. Sebutlah kemiskinan, muter ke pendapatan, produktivitas, kesehatan yang buruk, pendidikan yang tidak baik, kondisi hidup yang tak sehat, perumahan tak layak, memutar lagi kemiskinan. Jadi kayak pengangguran, tabungan terbatas, kurang modal, pertumbuhan rendah, daya beli rendah. Jadi kayak muter aja di situ, dan ya itu terjadi di lingkaran daerah-daerah di Indonesia. Itu tidak bisa kita tutup mata, itu ada gitu loh. So mengapa perencanaan regional di Indonesia itu perlu ada perspektif ya. Saya tidak mengatakan belum berhasil, tapi perlu ada kajian-kajian yang lebih mendalam dalam perspektif positivisme dan relativisme itu sendiri. Positivisme berbicara terkait konsep rasionalismenya, informasi yang cenderung harus benar-benar kita serap. Oke, hari ini informasi sangat tidak terbatas, open source, anything you want, you can find it, gitu ya. Google, YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, apapun gitu ya. Anda bisa mendapatkan informasi itu dari situ, dan
perlu ada penyortiran ketika ingin mengambil suatu keputusan dan tidak hanya berkaitan dengan satu informasi yang akhirnya akan cenderung mengarah kepada subjektivitas kayak gitu loh. Karena kembali lagi basis project dengan sustainable development itu antara jangka pendek dengan jangka panjang. Kalau ingin memekar, berarti itu kan sustainable development, jangka panjang. Kalau hanya berbasis proyek ingin pengadaan ini dan itu dengan pemekaran dan sebagainya, nanti punya samsat baru, nanti punya gedung DPRD baru, nanti punya gedung bupati baru atau gedung wali kota baru, yes, just for proyek jangka pendek. Let's see, 5 tahun, 10 tahun selesai. Tapi kalau berbicara jangka panjang, ya itu tadi, perspektif perencanaannya gimana, gitu loh. Karena kembali lagi, mayoritas biasanya kabupaten itu akan lebih tua dibandingkan Indonesia itu sendiri. Saya pastikan itu mayoritas sih. Ponorogo itu udah ratusan tahun tuh ada gitu. Madiun juga ratusan tahun dibandingkan Indonesia itu sendiri loh ya. Nah, harapannya yang Ponorogo itu yang bisa mekar gitu ya di bawah payung bernama negara Indonesia ini bisa sustainable at least sampai 300 tahun ke depan gitu. Jadi Ponorogo yang udah sampai 300 tahunan gitu ya bisa ya long life gitu sampai 300 tahun lagi dan mungkin nanti long life lagi ya let's see sampai 1000 tahun 2000 tahun gitu ya seperti halnya ya beberapa negara-negara di Eropa mungkin terkesan kecil tapi mereka bisa dikatakan berhasil dalam meningkatkan GDP itu sendiri ya walaupun dengan beberapa pandangan ya dan beberapa ya kayak histori yang sangat luar biasa kalau membaca Way National Film miliknya A.J. McGlow sih gitu. Zero and Five. Nah, kenapa saya mengangkat istilah itu karena antara zero gitu, Anda tidak melihat apapun. Ya oke, kita hanya berbasis pada perencanaan project dengan five itu sendiri, arus kas kayak gitu. Jadi kayak sesuatu yang perlu kita cek yang benar-benar harus melihat. Misalkan di Indonesia ada Pancasila gitu ya. Ya Anda harus melihat itu. Jadi jangan berpikir bahwa ketika perencanaan regional itu dalam perspektif pemekaran itu ya hanya dalam satu sudut pandang gitu ya kayak pakai zero ya kayak nol gitu kayak udah garap aja tapi kita harus melihat dari perspektif A B C D E gitu sepertinya di Indonesia ada Pancasila five it's mean of Pancasila itu sendiri balik lagi globalisasi perspektifnya yang lain itu kita punya kearifan, kita punya keunikan lokal yang nggak bisa disamakan sih dengan konsep Western gitu ya. Ya mereka punya beberapa budaya yang mungkin menarik dari segi angle kamera atau apapun positif vibe dan sebagainya gitu ya dengan promosi dan sebagainya. Tapi kembali lagi Indonesia punya kearifan, punya keunikan lokal yang itu sangat menarik ketika ingin dimekarkan. Bahasa pun antara daerah yang satu dengan daerah yang lain dengan radius let's see lah 200 km aja mungkin sudah beda kayak gitu loh 500 km aja mungkin udah beda saya pastikan itu ya saya merasakan di Jawa pun banyak sekali kalimat-kalimat yang saya pun masih belum paham gitu. Oh itu bahasa Jawa ternyata ya oh itu logatnya jadi kayak ya itulah Indonesia gitu jadi orientasi dalam perspektif pemekaran itu kita harus mulai dari kearifan dan keunikan lokal itu. So yeah, this complexity functional linkage of urban system dynamic gitu sih. Pada prinsipnya gini, kita bisa melihat dari transportation supply-nya, travel time, cost change, masuk ke local economic change gitu ya. Travel pattern yang pada prinsipnya seperti lingkaran yang saling berpengaruh. Yang ada efek ke new housing, vacancies gitu ya, land use change, new business start, housing price change. Jadi kayak muter aja di situ sebenarnya. Dan kemudian dari prinsip sistem ekonomi ada konsep dari production, consumption, dan the market itu sendiri. Production menyiapkan wage, consumption menyiapkan labor, production menyiapkan supply, the market, masuk lagi ke demand supply. Ya itu yang terjadi dalam sistem perekonomian secara makro maupun secara mikro. Kita berbicara industri gitu ya,
perusahaan, yang lebih spesifik lagi perspektif, sikap, begitu ya. Jadi memang sistem ekonomi dalam prinsip money flow gitu ya, full employment, unemployment gitu ya, permintaannya ibarat kayak apa ya, bukan radius sih, lebih ke kayak Anda membutuhkan 5, permintaannya 5 misalkan, supply-nya, penawarannya ada 15, otomatis kan harus melakukan filterisasi, scanning gitu ya. Ya orang nyebutnya kayak seleksi gitu. Yang memang benar-benar patut menjadi 5. Yang 10 ya mungkin opsi kedua bisa memilih pekerjaan yang lain dan seterusnya dan seterusnya. Dalam sistem bisnis dan industri pun juga pada prinsipnya populasi service, capital service, bla 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 masuk ke industri mengeluarkan goods and services gitu ya, market for goods and services, kemudian ada consumption, value consumption, dari value of consumption masuk ke company, reinvestment, bla 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 sampai value of goods product. Dan ya, itu sistem bisnis dalam industri yang terkadang ini diperlukan untuk dalam konsep pemekaran, karena suka atau tidak gitu ya, saya melihat ada sebuah studi kasus yang menarik juga, misalkan aja kayak dengan Madiun kota itu melakukan pemekaran, maka company itu akan lebih berani untuk memasukkan investasinya, dan investasi di atas 1 miliar, 5 miliar, 10 miliar itu berani ketika konsep pemekaran itu berhasil. Dan ya, saya rasa sih kalau misalkan ya saya sebutlah konsep waralaba franchise, salah satunya ada Pizza Hut, KFC gitu ya, itu akan mudah ditemukan di kota Madiun gitu. Tapi ketika Anda masuk ke Kabupaten Madiun, mungkin ya KFC is on the only one yang ada di kota Madiun. Walaupun pada prinsipnya itu sama nih, namanya Madiun. Tapi ya adanya di kota. Ketika udah bicara ke Madiun, mungkin belum. Karena sistem bisnis dan industri, kembali lagi kita melihat market capitalnya, knowledge market and manufacturing goods-nya. Income for sales, profit-nya, ya orang lebih banyak berbicara terkait di kota gitu dibandingkan dengan kabupaten ataupun di daerah-daerah lain. Nah, harapannya dengan adanya pemekaran, maka akan muncul KFC lain yang ada di Kabupaten Madiun, yang ada di kota Madiun. Misalkan aja Ponorogo mekar, ada kota Ponorogo, ada Kabupaten Ponorogo. Ataupun dimekarkan lagi jadi 4, ada Ponorogo Barat, Ponorogo Timur, dan seterusnya. Nah, jadi kayak kalau di Ponorogo ada salah satu ikon PCC gitu ya, Ponorogo City Center, itu berada di kota. Ya, orang menyebutnya kota. Bisa nggak sih PCC itu ada di daerah yang di Selahung gitu ya, atau mana daerah-daerah lainnya yang Balong misalkan gitu ya. Bisa saja ketika ada konsep pemekaran dan kemudian ada hal-hal baru di situ. Ketika misalkan mekar nih, ada kota Ponorogo, ada Kabupaten Ponorogo Barat, Kabupaten Ponorogo Timur misalkan, ya Samsat otomatis, DPRD otomatis, kantor wali kota, kantor bupati otomatis kan akan muncul lagi di kota-kota yang lain yang mekar itu ya. Misalkan aja Selahung masuk ke bagian Ponorogo Barat misal. Kemudian maka akan muncul, oh ya nanti ada kantor bupati di daerah Selahung misalkan. Kemudian ada kantor Samsat, ada kantor BPJS, ada kantor pengadilan negeri, ada kantor Polri, Polda, ya hal-hal Polres kayak gitu. Jadi kayak muncul lagi di hal-hal baru, dan itu akan meningkatkan sistem bisnis dan industri di dalam wilayah itu gitu. Kalau yang sekarang berjalan ya udah, orang akan lebih cenderung berbicara ekonomi regional kan pool, konsep pool teori ya. Ya ibarat kata simpelnya ada gula ada semut gitulah. Gulanya paling banyak di mana ya biasanya semut itu juga paling banyak di situ. Kalau berbicara ya saat ini ya pusat jadi kota administrasi itu gitu loh. Nah, harapannya ketika memekar akan muncul kota-kota dengan pusat administrasi baru. Idealnya, harapannya. Dan itu yang sudah terjadi di beberapa daerah. Kabupaten Bandung jalan, kota Bandung pun jalan. Kota Bandung punya wali kota, Kabupaten Bandung punya bupati. Dan eselonisasinya sama. Seperti itu. Kemudian dari konsep sistem perkotaan, energi dan energi fossil fuels ini berkaitan dengan konsep tax and gift.
Take and give itu maksudnya adalah ketika kita berbicara apa yang sudah bisa kita dapatkan, apa yang bisa kita berikan. Kita biasanya berikan berupa tenaga kerja dan kita mendapatkan ya kita biasanya juga mengasih dalam bentuk tax ya, tax, pajak gitu. Kita mendapatkan biasanya entah itu food, water, money gitu ya, or ya raw materials mungkin, misalkan aja untuk membangkitkan beberapa proyek-proyek lainnya gitu, baik itu proyek pendidikan, proyek jasa ataupun proyek barang gitu. Ya, dan ini berkaitan dengan environment juga seperti cold air, cold warm air, etc. The human environment behavior interface. Ya ini sebuah konsep environment structure. Jadi kalau saya katakan, saya rasa sih masih relevan dengan current situation ya, walaupun dari 97. Behavior with the system change the interface. Ini kayak ketika melakukan suatu konsep pemekaran tetap harus memperhatikan environmental structure-nya, learning, attitudes, perception, cognition gitu ya. Karena spatial behavior itu sesuatu yang, apalagi di Indonesia, itu sesuatu yang sangat sensitif. Saya katakan sangat sensitif. Beda adat dikit gitu, dimekarkan gitu. Punya suku adat yang menarik gitu ya. Kalau di Ponorogo saya tahu konsep namanya apa, kami tuwo kalau nggak salah nama. Jadi kayak orang yang dituakan dan itu punya pengaruh di wilayah itu, at least radius satu kecamatan itulah gitu ya. Ada beberapa kami tuwo gitu dan ya itu spatial behavior-nya itu harus dipertimbangkan juga dalam konsep pemekaran. Karena itu ketika biasanya sih orang-orang yang ingin mengambil suatu keputusan dari kebijakan tertentu itu akan mengundang dari berbagai sisi. Salah satunya adalah sisi dari kami tuwo itu sendiri. Kalau di Ponorogo loh ya. Mungkin di Batak ada lagi yang lain, di Papua mungkin ada lagi, di Sulawesi juga ada hal yang lain. Perbatasan Kalimantan, Sarawak misalkan, Aceh dengan Singapura misalnya. Jadi kayak banyak sekali konsep environmental structure dan spatial behavior yang harus menjadi pertimbangan ketika ini kita mekarkan seperti itu. Membangun daerah unggulan yang mandiri ini sebenarnya pandangan paradigma dari menggali kekuatan andalan kabupaten sih untuk membangun kompetensi inti. Jadi kayak ya bisa bersaing di pasar global. Harapannya kan seperti itu. Adalah sesuatu yang bersifat potensi dan unggulan gitu. Satu kabupaten, satu kompetensi inti. Harapannya seperti itu. Tingkat kabupaten, tingkat provinsi dari semua sektor perusahaan, industri, sektor manufaktur, ekonomi, bla bla bla. Naik ke provinsi, naik ke regional, dan naik lagi ke paling tinggi nasional. Dari nasional menghitung secara kumulatif, secara komprehensif, Garet Indonesia naik dalam klaster apa, misalkan seperti itu. Strategi Saka Sakti ini menarik sebenarnya kalau bicara syarat akses ke pasar sih. Jadi kayak faktor kunci keberhasilan industri gitu. Kalau saya melihat misalkan akses tol gitu ya, yang kemarin kan sedang benar-benar jadi project, benar-benar priority project untuk era satu periode kemarin adalah dari akses infrastruktur gitu. Dan kapabilitas organisasi itu muncul ketika infrastruktur jalan gitu loh, baik secara tangible, intangible, dan SDM itu sendiri. Contoh di Madiun gitu, mulai muncul pabrik-pabrik baru, mulai muncul banyak demand supply untuk lebur yang baru. Karena ada syarat itu tadi, strategi Saka Saktinya itu sendiri. Ini beberapa konsep the root of competitiveness gitu. Kabupaten kompetensi satu. Jadi kayak core product-nya apa, di split dari bisnis dan masuk ke kabupaten kompetensinya. Sense of place, normal sense sebenarnya kayak kalau pengen mengembangkan itu ada kita mulai dari pertimbangan fisik, psikologis, dan pengalaman atau pengetahuan. Baik itu
variabel jenis kelamin, umur, kesehatan, kemampuan finansial, trust, belief, keturunan, agama, gitu ya, yang berkaitan dengan adat, gitu, karena dan juga pengalaman pendidikan. Ya, beberapa variabel itu sih yang biasanya memiliki pengaruh terhadap sense of placing seseorang. Orang itu mau tetap akhirnya mau mekar atau mau tetap tinggal menjadi daerahnya ataupun berkembang atau pindah. Biasanya itu. Apalagi kayak ya satu proyek pengabdian yang sempat kemarin kami jalankan itu sama-sama dalam agama gitu ya. Oke, ada daerah tertentu di Ponorogo yang sama-sama berbicara terkait ada kepercayaan sholawat gitu. Tapi antara kecamatan yang satu dengan kecamatan yang lain itu mereka memiliki adat yang berbeda-beda dalam hal penganutan kepercayaan sholawat. Ada yang harus pakai A, B, C, dan D, F, apapun itu yang prinsipnya. Ya sama-sama prinsipnya adalah melakukan pujian gitu ya terhadap apa pujian itu sendiri gitu. Namun ada tambahan-tambahan yang menurut kepercayaan. Nah itu tadi variabel psikologis sebenarnya. Dan ketika ingin dimekarkan atau tetap disamakan itu kan akhirnya berkaitan dengan sense of place itu sendiri. So, nature of spatial knowledge berkaitan dengan declarative component, relation of and configurational dan procedural knowledge itu sendiri. Spatial cognition dan mental maps dari sense of place itu kemudian masuk ke mental maps dan social mapping itu sendiri. Kemudian ada Geographic Information System atau GIS for territorial negotiation. Jadi kayak property claim, ethnic, distribusi populasi. Kemudian ada land use, water site, elevation gitu ya. Dan masuk ke zona. Ini sebuah contoh aplikasi perspektif geografis, Geographic Information System, dalam konsep pendekatan spasial atau diffusion. Ini konsep relocation diffusion, T1, T2, T3, expansion diffusion, jadi ada core intinya yang lebih luas dan ada kombinasinya. Jadi kayak dipisahkan ataupun digabung jadi satu kesatuan, tapi ada yang lebih besar. Kalau mayoritas pemekaran daerah masuknya ke expansion diffusion ya. Jadi misalkan yang T1 nih, yang hijau gitu, itu biasanya kota. Kemudian yang T2 itu biasanya kabupaten pemekaran baru dan T3 juga kabupaten pemekaran baru. Jadi tetap ada pusatnya itu. Jadi kalau kalian melihat petanya Madiun gitu ya, pemekarannya itu ada kota Madiun itu mekar tapi tetap di dalam Kabupaten Madiun itu sendiri gitu. Jadi kayak daerah dalam daerah gitu. Itu yang disebut dengan expansion diffusion. Nah, kalau relocation diffusion benar-benar dipisah. Jadi kayak ada split misah kayak antara Jawa Tengah dengan Jawa Timur. Itu kan udah benar-benar ada split yang disebut relocation diffusion. Ada juga yang konsep combination of expansion itu di Aceh sebenarnya juga ada konsep seperti itu. Tipikal konflik geografis ada konflik contiguity, konflik teritorial, dan konflik gabungan. Ya biasalah. Contoh kayak let's see, Jabodetabek gitu, Jakarta, Bogor, Tangerang, Bekasi gitu ya, Barling Mas Cakep gitu, atau ex Karesidenan Madiun Karesidenan itu kan ya konflik. Kadang ada kayak pembentukan baru potensi konsep megapolis istilahnya gitu dan ya orang mungkin akan berpikir oh ya dan seterusnya. Garis batas biasanya, nah ini biasanya konflik yang terjadi ketika sudah mekar. Kayak Kabupaten A setelah pemekaran, ya kembali ya. Misalkan kayak Ponorogo Kota, gitu. Kita sebut di Kabupaten A1 setelah pemekaran. Semua hal, ya let's see, kantor bupati, kantor DPRD, Polres, Polsek gitu ya, bank-bank besar gitu, BUMN gitu ya. Itu semua ada di Kabupaten A. Tapi setelah mekar kemudian split test, ada Kabupaten A2. Itu yang basisnya masih agriculture, masih kayak belum berkembang gitu ya. Kemudian kan pengennya dibangun juga. Iya, kantor bupati juga ada di
Kabupaten A, B, gitu ya. Di Kabupaten A udah ada, di Kabupaten B belum. Polres juga pengennya ada. Apalagi BUMN juga idealnya misalkan kayak bank nih, BNI, Mandiri, BTN, BTPN atau yang lainnya itu pengennya juga dari situ. Polsek, Polres, stasiun misalkan juga pengennya. Jadi kayak konflik gini loh, apa ya, kayak ya itu memang dalam jangka panjang. Itu tadi makanya di awal, apakah based on project ataukah sustainable development itu sendiri. Kalau based on project sebenarnya 10 tahun selesai semua dalam pembangunan gitu ya. Misalkan daerah dengan pemekaran baru langsung dikasih dana alokasi khusus gitu ya. Yang oke, saya akan kasih sekitar 500 miliar, kembangkan kota baru itu, yang mekar, buatlah kantor bupati yang baru, kantor Polres yang baru dan sebagainya. Tapi not as simple as that. Kembali lagi, tidak sesimpel ketika berapa potensi daerah itu, berapa warganya, topografi daerahnya gimana, GIS-nya gimana. Nah, hal-hal konfliknya seperti itu yang biasanya muncul ketika nanti sudah mekar. Karena itu mayoritas biasanya daerah-daerah yang sudah mekar tuh setidaknya tidak terlalu jauh dari konsep kota itu sendiri. Contoh, saya membaca kenapa Purwokerto itu mau berkembang gitu ya, menjadi 4 kabupaten baru. Kota Purwokerto oke, mereka punya daerah, mereka punya gedung, mereka punya hotel bintang 5 dan sebagainya. Mereka punya itu semua. Tapi Kabupaten Banyumas gimana? Nah, ketika saya melihat datanya, Kabupaten Banyumas juga punya setidaknya modal dasar untuk bisa ketika benar-benar nanti sudah mekar, sudah ada keputusan presiden, terjadi pemekaran, setidaknya mereka tidak dimulai dari nol lagi gitu loh. Mereka sudah punya alun-alun, mereka sudah punya let's say Polres yang mungkin ibaratnya kayak Polsek yang mungkin bisa dikembangkan menjadi Polres dan sebagainya. Jadi mereka sudah punya modal dasar. Nah, itu yang menjadi salah satu pandangan untuk meminimalisir konflik yang terjadi ketika terjadi pemekaran baru gitu. So ini contoh tadi Jabodetabek gitu. Bogor, balik lagi Jakarta. Jakarta pun ada daerah Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Selatan, Jakarta Timur. Jadi kayak di Jakarta pun itu dimekarkan benar-benar dimekar kayak gitu loh. Karena saking sangat luar biasa sih. Ya Jakarta aja punya gubernur sendiri. Yang balik dan daerah istimewa ya, ibarat kayak Jogja itu. Mereka kan akhirnya kan buka distrik sendiri-sendiri kan. Ada Kulon Progo, ada Bantul, ada Jogja itu sendiri. Nah, itu efeknya nanti ke lainnya kayak Bekasi apakah akan seperti itu, Tangerang bisa seperti itu, Bogor dan seterusnya gitu. Saya rasa seperti itu. Kalau ada pertanyaan ataupun diskusi yang selanjutnya bisa kita lanjutkan di kolom chat gitu ya. Terima kasih, sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.